Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren As-Salam yang telah menyelenggarakan acara hari ini, sehingga kita semuanya bisa bertatapan wajah, bertemu kembali dengan guru kita, beliau Cak Nun dan Cak Fuad, dan juga para kiai Pondok Pesantren As-Salam. Yang saya tanyakan Cak Nun terkait dengan tema, saya menyaksikan channel YouTube Akik Ma'iyah. Di sana Cak Nun menerangkan bahwa ketika kita mengalami misalnya sebuah kesulitan dalam hidup, Cak Nun membedakan di situ ada 3 macam. Satu, bisa merupakan ujian. Yang kedua, bisa merupakan peringatan. Dan yang ketiga, bisa merupakan hukuman. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Apakah yang kita alami itu hukuman, cobaan, atau peringatan? Dan bisakah syafaat Rasulullah itu berlaku untuk kehidupan atau kesulitan-kesulitan kita ketika kita berada di dunia? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendidikan, Cak Nun, saya sebenarnya bekerja di salah satu sekolah begitu. Kebijakan yang ada di kabupaten tempat saya atau kota tempat saya bekerja itu adalah tidak boleh tidak menaikkan anak dan tidak boleh mengeluarkan anak dari sekolah. Sebenarnya menurut saya kebijakan itu bertujuan baik, tapi menjadi kontraproduktif, Cak Nun. Jadi anak itu bagaimanapun dia di sekolah, dia menyepelekan gitu. Engko ya tetep ae munggah, tetep ae gak ditokno, tetep ae aku sekolah nang kene, dan seperti itu. Sebenarnya kami selaku guru di sana itu menjadi dilema gitu. Dilema tidak bisa tegas memberlakukan aturan, dan ujung-ujungnya ya tetap naik dan ujungnya tetap tidak dikeluarkan walaupun apapun anak itu yang dilakukan di sekolah. Nah, itu menurut Cak Nun atau Cak Fuad atau para guru di pesantren As-Salam ini seperti apa? Seperti itu, Cak Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus pertanyaan dan informasinya. Insya Allah akan ada pendapat mengenai itu. Tafadhol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq, Cak Nun. Kula badhe tanglet mengenai niku mang syahadat, Cak Nun. Niku terus kan napa syahadat niku kan ibadah mahdo nggih, Cak Nun nggih. Mboten saged ditambah-tambahi, mboten saged dikurang-kurangi, Cak Nun. Niki pengalaman kula pribadi, Cak Nun nggih. Kula cerita setitik mawon, Cak Nun. Masalah syahadat niki kula napa? Kula kan merantau, Cak Nun, terus mantun niku mboten niku ketemu kali tiang ngonten, Cak Nun. Terus diparingi syahadat, terus mantun niku ibaratnya ini diparingi niku pari, Cak Nun. Jadi terus kula niku napa mboten kula lakoni. Lah syahadat niki terus akhirnya kula pikir-pikir ternyata memang bener ngonten, Cak Nun. Akhirnya kula tambahi, Cak Nun. Mungkin syahadat ini napa kula ngomong mboten napa-napa, Cak Nun. Dadi ngenten nek syahadat niku kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dadi niki kula nggih bingung, Cak Nun, badhe tangleten sinten nggih mboten semerap kula. Masalah tiyang niki mboten wonten ngonten. Lah kula ningali YouTube sampean kula dolek-doleki mboten enten. Terus YouTube sampean nggih napa acara niku ibadah madon niku gak iso dicampur nggih lain-lain kan ngonten. Lah syahadat niki ngenten, Cak Nun, ditambahi asyhadu alla napa mboten asyhadu anna Ahmad Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus ditambahi malih kali bapak ibuke kali mbahe. Dadi ngenten asyhadu anna Muhammad Rasulullah Abdullah Abdul Muthalib Aminah Ainuwa Ainul Haq Allah minal Haqqo. Lah niku sing diparingi tiyange, Cak Nun.
Lah terus kula pikir-pikir tiap bengi kula pikir-pikir, akhirnya kula rangkum ternyata kula nate ngepireng napa ten YouTube niku cinta segitiga. Nggih dan sampean kan nate niku. Ternyata semua kembaliku kepada Allah nggih. Dadi kula akhirnya mikir ngenten ya Nun. Oh berarti aku nek gak ana ibuku, gak ana bapakku, ya gak ana aku kan kula ngonten ya Nun. Terus akhirnya kula pikir-pikir malih. Ternyata nggih memang bener syahadat pengakuan kula niku nek gak ana bapak ibu nggih mboten enten kula. Dadi nek mboten enten Gusti Allah nggih mboten enten kula ngoten lho Cak Nun. Lah terus napa? Maksude niki niku ya napa Cak Nun? Hukume ngoten lho Cak Nun. Terus kali niat salate pun nggih diubah-ubah Cak Nun. Jadi niat sholat semisal sholat subuh niku niate kan nggih sepuntene niki mungkin terlalu ekstrim pertanyaan kula nggih. Niat sholatnya semisal sholat subuh kan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, semisal adaan makmuman fardhu lillahi taala niki dirubah Cak Nun. Terus ngenten awakmu iku umat sapa? Umat Rasulullah kan ngoten. Dadi salate diubah ngenten Cak Nun. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman makmumi sapa? Lah awakmu makmume Rasulullah tadi ditambahi adaan makmuman Ahmad Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nggih kula niku bingung. Iya aku paham gak masalah ya engko tak jawab. Lah nggih terus kiblatmu kiblat sing ndi? Terus kan nek terus ten kitab niku kan nggih. Saya kira itu bisa kita karang sendiri Pak panjang. Nggih. Dadi wong ku nek dodol soto, nek dodol rawon wong gurumu iku mang mesti ngene pelange. Rawon koma ana kluweke ana kecambahe ngono mesti. Ngono selamat deh gak dodol rawon nek dodol mesti ngono iku deh. Nanti kita jawab lah. Ya apa wong karo patrap ya, karo makomat ya. Jadi karepe bener tapi salah peletakannya gitu loh. Jadi misalnya pelang sepur saudara-saudara sekalian, kalau ada kereta lewat, maka kereta harus dinomorsatukan dibanding kendaraan yang lain. Karena berdasarkan undang-undang nomor sekian, berdasarkan filsafat Yunani kuno, dan ayat-ayat Al-Quran, Bhagavad Gita maupun Injil, nek diterusno yo akeh. Cuman gendeng rodoan niku. Iku ndek jero atimu, itu kesadaran asyhadu alla ilaha illallah. Itu berarti juga ojo mek Allah tok sing kok akoni, ngono to? Wit-witan iku ya dae Allah, tapi gak perlu kok sebut. Itu kesadaranmu tok. Lah nek kok sebut gurumu iku mang kurang lengkap. Nggih, kula kan niku Cak Nun napa ning ngarani. Kula ndoleki tiyang niku pun mboten wonten. Lah iya iku mang. Lah nggih kula tangleten sinten ngonten lho Cak Nun. Iya wis pokoke saiki iki sadate tetep seperti itu, tapi kesadarannya bisa macam-macam gitu ya. Aku mangan tempe. Tempe iku teko dele. Dele niku sing nandur iku Wak Sosro. Wak Sosro iku buru tani nyewa ning gone Wak Kajibur. Wak Kajibur. Lha nek diterusno lak gak mari-mari lakan. Terus kok iku Muhammad bin Abdullah, Muhammad Abdul Muthalib ngene-ngene sampai Kaab sampai sapa ya buat sampai Nabi Adam. Nabi Adam itu sendiri syahadat sampai untuk Nabi Adam barang. Nabi Adam iku dhewe ini jailun fil ardi khalifah mlebu syahadat meneh. Terus diterusno dadi sak Quran iku syahadat iku. Bener iku kabeh bener gitu loh. Cuman gak perlu kok sebute formalnya cukup iku misalnya Pancasila. Ya Pancasila ya 5 iku gak usah kok maknai. Maknanya di dalam hatimu dan di dalam penerapan hidup. Ketuhanan yang Maha Esa, koma. Maksudnya Esa itu tidak sekedar tunggal. Tetapi wong kok setiap orang beda. Jadi ojo bingung ngono iku. Pokoke sadatmu tetep kaya sing diajarno. Karena ibadah mahdhu iku Gusti Allah ngongkon ngono iku titik. Lakonono iku, tapi kesadaranmu iso tutuk gatul, iso tutuk kodok putuk sembarang api itu, tapi gak usah diucapkan syahadat ngaku kodok barang ya apa kan gitu ya. Jelas ya? Jelas kan masalah. Oke, mohon ini kalau nggak tak jawab langsung nanti nuansanya hilang. Ya, oke. Sip. Ya, berikutnya sing kene saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Nganjuk, Banon. Saya punya
pertanyaan dari kegelisahan yang sudah cukup lama. Kemarin waktu ke Gambang Syafaat Semarang, saya pengen nanya cuman udah keduluan yang lain. Jadi alhamdulillah di sini saya punya kesempatan. Yang saya tanyakan mungkin masih ada kaitannya dengan temanya, yaitu Maulid Nabi. Tapi juga bisa jadi keluar dari tema. Yang menjadi kegelisahan saya adalah tentang bertemu dengan Rasulullah. Jadi di beberapa literatur yang saya baca itu siapa yang bertemu Rasulullah lewat mimpi, berarti dia juga bertemu dalam kondisi nyata. Cuman saya nggak tahu ini literaturnya sahih atau enggak, saya juga nggak paham. Cuman yang saya alami adalah sebuah kejadian yang bukan dalam tidur dan tidak dalam terjaga, tapi setengah sadar ibaratnya. Tapi juga nggak dalam kondisi sakit, dalam kondisi saya sedang habis sholat, nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen sholawatan aja, dan saya buka dengan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu saya sambung dengan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah pada saat itu nggak tahu, kayak hilang kesadaran, tiba-tiba kayak orang tidur tapi telinga, semua anggota badan itu merasa sadar. Dan di situ ada beberapa rombongan, dan yang satu itu sosok yang sangat menawan, dan saya nggak bisa menceritakan seperti apa. Tapi tidak sama dengan literatur yang saya baca. Kalau yang saya baca itu orangnya berjenggot, itu enggak. Jadi wajahnya benar-benar Masya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ini benar atau hanya kerjaannya kerucuk-kerucuk setan yang pengen menanamkan iwaswisu fisudurinas itu, Mbak Nun. Jadi selama ini saya nggak tahu harus nanya ke siapa. Jadi saya kok lihat insya Allah mungkin lewat Mayahan dan melalui Mbah Nun, apa yang saya tanyakan insya Allah bisa terjawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Mas Islamnya dicatat ya. Oke, berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Sodikin dari Kakangkawah, Gondang Legi, Malang. Saya ingin tanya mengenai ayat surat At-Taubah ayat ke-113 ya Nun. Di situ insya Allah artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun itu kaum kerabatnya sendiri. Nah, yang saya bingungkan itu kata tidak sepantasnya. Kata tidak sepantasnya itu apakah sebuah larangan atau sebuah pilihan? Maksudnya pilihan itu ya kalau mau didoakan terserah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya itu yang saya bingungkan Cak Nun. Terima kasih. Ya, itu posisi di antara hukum dan akhlak ya. Nanti kita omongkan ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya untuk, sebelumnya pertanyaan pertama tadi sudah dipertanyakan oleh masnya, apakah syafaat Rasulullah bisa berlaku pada kehidupan di dunia ini. Tapi saya loncat ke pertanyaan kedua tentang konsep cinta Rasul yang sebagaimana kita sebagai kaum awam tuh atau basic itu bagaimana ya Nun? Maksudnya konsep cinta Rasul yang pas untuk kaum awam ini seperti apa? Apakah bisa mencontohkan akhlaknya ataupun sunnahnya atau bagaimana? Terus yang kedua, untuk ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam artian sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kok saya berpikir saya gaduk-gadukkan kok tidak bisa mempertemukan dua hal tersebut ya Nun. Kalau sekarang kan banyak orang sholat tapi kan masih banyak ada yang korupsi dan sebagainya, manipulasi dan sebagainya. Nah, bagaimana jawaban Cak Nun atas ketidakberdayaan pikiran saya ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, bismillah. Masih ada berikutnya, Mas? Cukup ya? Oke, cukup ya Mas ya. Silakan satu orang. Ya.
Ini terus terang banyak sekali yang selayaknya Cak Fuad yang menjawab, karena tadi ada kalimat selayaknya tadi. Enggak, aku nambah-nambah didik lah. Enggak timbangannya, atau terserah Cak Fuad siapa yang menjawab. Timbangannya aku jawab, aku njaluk konfirmasi meneh atau ngundun gaweni lah. Fadal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi. Saya mau bertanya tentang masalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada ayah dan ibu, teman, saudara, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Bagaimana cara menyatukan semua cinta dalam lingkaran penuh cinta? Terima kasih. Memang engkau berwajah cinta. Mas Islam itu tolong dipandu urut-urutannya ya. Cak Fuad saya mohon dengan sangat. Di sini banyak kiai ini, jadi ya nanti saya minta juga beliau ya ini Pak Syuaib Nawawi, antum panjangan Pak Kiai Romli ya ikut memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yeah. Moga Mas Is. Ya, pertanyaan pertama masalah syafaat Rasul apa bisa berlaku di dunia tadi? Ya inilah tawaduknya Pak Kiai itu begitu ya. Karena saya bukan Kiai jadi tidak jawab ini. Ya, nggak tawaduk ini jadinya. Ya, memang beliau menyerahkan kepada saya, jadi saya mencoba. Ya, syafaat itu artinya apa sih? Apa? Membantu ya. Syafaat. Jadi ada gambaran begini. Jadi kalau kita itu punya amalan kita kurang sehingga tidak bisa membawa kita nanti untuk masuk surga, maka Rasul akan menambal kekurangan kita. Itu salah satu pengertian dari syafaat. Ya. Tapi nek gak duwe amal sama sekali apa kira-kira iso? Ya salah satu amal itu yang mencintai Nabi itu juga satu amalan. Ya. Jadi harus ada bekal. Nah yang ditanyakan di dunia bisa apa enggak ya? Di dunia bisa enggak ya Nabi memberikan syafaat ya. Sepanjang yang saya baca sebenarnya kalau yang disebut dengan syafaat Rasulullah itu memang yang pasti itu nanti di akhirat ya, itu pasti ya. Maka ketika kita mengatakan Rasulullah itu sebagai syafi'una, maka yang ada di pikiran kita terutama adalah nanti ketika kita di akhirat. Itu Rasulullah di dalam kisah panjang mengenai syafaat itu kan Allah sudah menawarkan kepada nabi-nabi yang lain ya. Tapi ternyata semuanya seperti tadi itu nunjuk ke saya, itu nunjuknya kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Jadi itu pasti di akhirat. Nah kalau di dunia itu, saya kira pengertian syafaat Rasulullah begini. Ya. Kalau kita mencintai Rasulullah, ya, dan dengan cinta itu kita menderita, Allah kita kira-kira akan menolong kita enggak? Ya. Akan mengangkat penderitaan kita apa enggak kira-kira? Kita mencintai Rasulullah dan karena itu kita kemudian dimaki-maki orang, kita kemudian disakiti orang. Nah, maka pasti Allah akan menolong kita. Ya. Nah, itu apa bisa disebut sebagai syafaat dari Rasulullah. Jadi syafaatnya itu syafaat yang saya kira secara tidak langsung. Ya. Jadi kalau saya harus menjawab bisa enggak di dunia, tentu kalau tadi itu hanya logika aja.
Ya, saya terus terang aja belum tahu secara nas, ya, nasnya ada apa tidak yang menyatakan bahwa Rasulullah juga bisa memberikan syafaat kepada kita di dunia. Oleh karena itu tadi saya mohon kalau beliau-beliau ada itu nas, apakah itu Quran ataupun sabda Nabi, mungkin bisa dikemukakan. Tapi saya memahami bisa saja, tapi dalam bentuk yang berbeda dengan nanti syafaat yang diberikan di akhirat. Ya, mungkin nanti Cak Nun bisa nambah itu. Ya, nomor 2, masalah pendidikan yang tadi ditanyakan, masih terkait persoalan penanya pertama. Iya. Nah, ini mungkin ada contoh konkret dari As-Salam. Ini tolong Ustadz, bagaimana kalau di sini? Apakah juga ada prinsip tidak boleh ada anak yang tidak naik dan tidak boleh apalagi tadi? Dikeluarkan. Nah, sekarang kalau pendidikan As-Salam bagaimana kita belajar dari praktek yang di sini? Ya, monggo. Terima kasih Cak Fuad. Saya langsung jawab di apa yang dilakukan teman-teman di As-Salam, bahwa hampir setiap bulan yang lalu kita mengeluarkan santri. Setiap hal yang berkaitan dengan takdib, dengan adab dan perilaku, karena kita menekankan pada kepribadian dan karakter, maka pelanggaran yang menyangkut etika itu kita keluarkan di sini. Dan hampir separuh dari kelas alia itu yang semula 17 kelas 5 itu hampir separuhnya kita keluarkan. Seperti itu, Cak Fuad. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau semacam di kantor itu, saya dulu di kantor kelas 1, nilai saya itu untuk misalnya berhitung, ilmu ukur, aljabar, itu tidak pernah lebih dari 5. Ya. Mesti di bawah 5. Kadang 3,4, itu nilai apa adanya. Sekarang ada kebijakan tidak boleh nilai kurang dari 6 sepertinya, gitu. Nah ini guru bingung ini. Lah kalau yang nggak bisa ini diberi 6, yang setengah bisa diberi berapa, yang pinter sekali diberi berapa. Ya, sehingga tidak ada jarak yang jelas antara yang betul-betul menguasai dan yang sama sekali tidak. Nah ini problem. Ya. Jadi kalau tadi contoh dari As-Salam, tidak naik itu biasa. Tidak naik ya tidak naik. Dia ujian dapat nilai 5 ya 5. Ya. Kalau dia melanggar disiplin dan menurut aturan yang ada memang harus dikeluarkan untuk suatu kesalahan tertentu ya dikeluarkan. Cuma ada bedanya satu. Ya, yang mungkin tidak ada di lembaga pendidikan umum. Kalau di pesantren, itu guru atau kiai mengeluarkan siswa itu tidak dengan rasa benci. Ya. Dan selalu didoakan. Jadi dikeluarkan itu ya karena Pak Kiai memandang anak ini mungkin kalau di luar nanti akan menjadi lebih baik. Dan didoakan terus. Tidak ada rasa benci. Saya mohon maaf, bukan nambahi, mungkin juga malah juga mengacaukan ya. Tapi saya kira Mas ini perlu jawaban saya, karena dia jauh datang sini kan kepingin rumangsane aku iki iso jawab. Nah kita tutune aku gak iso jawab. Jadi ada seorang kiai di Jawa Tengah, Cak Fuad, telepon saya. Latar belakangnya kiai ini adalah murid Syekh Alwi bin Muhammad di Mekah. Dari santri yang pertama zaman dulu. Syekh di Mekah ini kalau ingin tanya apa-apa ke Rasulullah itu minta tolong kepada Kiai Jawa Tengah ini. Karena beliau memohon perjumpaan dengan Rasulullah tidak pernah berhasil. Sementara yang selalu berhasil ditemui Rasulullah itu adalah Kiai kita ini. Nah saya coba pelajari Kiai ini, misalnya gini, ada beberapa kemungkinan di mana Anda kompatibel dengan Rasulullah ya.
pakai kompatibel jelas ya. Jadi misalnya Rasulullah itu Anda menjadi segelombang dengan Rasulullah karena kesucian Anda. Kesucian itu misalnya tidak makan riba sedikit pun, tidak putus suci, tadi ngentut wudu meneh, batal wudu meneh ya. Tidak menjaga mulut sedemikian rupa, menjaga perilaku sedemikian, pokoknya suci. Jadi kompatibilitas terhadap Rasulullah itu berdasarkan aura kesucian. Ada lagi seperti Pak Yai tadi itu punya kemungkinan kompatibel terhadap roh-roh suci termasuk Rasulullah atau Nabi Yunus itu karena penderitaan, karena kelaparan, karena kesengsaraan hati dan seterusnya. Jadi saya kira Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum, maka ada rumus bahwa ada kemungkinan bisa segelombang sama Rasulullah kalau Anda berada di dalam tingkat penderitaan tertentu yang tidak ada buruknya. Kan penderitaannya kan suci tadi, gak oleh wesel, gak iso mangan, sak piturute kan apik itu. Nah, kemungkinan yang lain sangat banyak. Bisa karena kamu tekun bekerja, bisa karena kamu sangat menomorsatukan ibumu. Nek perlu kok dilatih sikile. Itu juga sebuah klausul yang membuat kamu bisa mengakses ke gelombangnya Rasulullah atau orang-orang suci yang lain. Ada banyak sekali tempat, ada banyak sekali kemungkinan. Nah, beliau ini juga menjalani hidup sedemikian rupa, ketekunan, kesungguhan hati, mencari sesuatu yang sejati dan seterusnya sedemikian rupa selama bertahun-tahun sampai dia melakukan perjalanan-perjalanan jauh untuk mencari kesejatian itu. Nah, apakah yang beliau temukan tadi itu Rasulullah atau tidak? Menurut saya Anda tidak perlu mencari itu. Yang pertama harus Anda cari adalah sing elek apa? Selama Anda mengalami itu ono sing elek tagak, ono sing melanggar syariat tagak, gak ono. Semua kan baik, ya. Maka berhusnudzonlah apakah itu Rasulullah benar atau tidak, ataukah Rasulullah yang diwajahkan dengan formula yang berbeda, itu terserah Allah dan terserah Rasulullah. Karena Allah dan Rasulullah itu loro-loro ning atunggil, kan gitu. Jadi sekarang yang penting Anda berposisi semoga dan husnudzon menurut saya. Upama awakmu secara subjektif wis ya apa iku Rasulullah wis aku yakin wis gak apa-apa. Yang tidak boleh kalau Anda menggunakan keyakinan subjektif itu Anda itu untuk bersombong kepada orang lain, untuk pamer-pamer kepada orang lain kan itu. Sepanjang itu keyakinanmu ya, terus dan itu berguna untuk kedekatanmu kepada Allah dan Rasulullah, ya wis gak apa-apa menurut aku. Bener gak bener kan tidak ada objektivitas material sebenarnya, Mas. Misalnya awakmu ngomong kok tapi kok gak jenggoten lah ya pas mari dicukur ya iso. Kok ruwet sampean itu. Lah iya wong jenenge wong jenggoten kadang dicukur kadang gak lah iso atau. Tetapi yang mungkin indikatornya Anda harus punya kepekaan terhadap cahaya. Dalam banyak jenis, saya pernah di sebuah kampus di Sulawesi menjelaskan kepada mereka betapa para pelaku karikatur di Denmark itu menghina Rasulullah sedemikian rupa, dan saya membawa file-filenya, saya jelaskan kepada publik pakai layar, pakai LCD dan seterusnya. Jadi saya mensimulasi, saya tahu kemarahan Anda kepada orang yang menghina Rasulullah, tapi saya tanya sama Anda, termasuk saya tanya kepada Hizbut Tahrir, menurut Anda Rasulullah marah apa tidak dihina seperti itu? Semua menjawab Rasulullah tidak marah. Fa'fu wasfahu kalau Rasulullah. Gak kira terus sapa emang? Gak kira Rasulullah ngono gak kira. Gak mungkin ya Mas ya. Jadi kita marah, tapi ketika kita ditanya tentang kira-kira Kanjeng Nabi muring-muring tagak, semua orang 100% menjawab gak. Kanjeng Nabi gak kira muring-muring. Gak kira, mesti ndongakno apik kiai-kiai gontor sing ngusir aku iku, Mang. Apal aku. Ya aku diusir itu ya wajar, aku salah. Aku ini ya melanggar aturan pada waktu melanggar itu nabrak lah. Ya demo ya macam-macam nyolong wedhus apa. Gitu-gitu. Karu-karuan wis. Beliau mengalami tahun 67 itu dan beliau termasuk elit-elitnya lah. Saya kan pasukan-pasukan pinggiran. Melok rapat.
kene gak melok rapat revolusi, mari ngono kene memanfaati anak kabeh. Jadi peduse Bu Haji iku tak colong, tak bele karo arek-arek. Ya apa itu konangan ternyata alah akhirnya ya wis. Lah ya apa nganjen arek pesantren gak tau mangan enak ya. Ndelok wedhus kan tertarik ya ta. Ya apa meneh gitu. Kan dalam situasi di mana tidak ada hukum kok darurat kok. Itu secara agama belum tentu salah gitu loh. Tapi ya wis anjane diusir wis aku mulai wis gitu. Ya apa meneh, dan saya tidak pernah punya masalah dengan Gontor. Pak Yai Gontor dan Gontor tidak pernah punya masalah sama saya. Selama saya diusir saya juga deket. Wong saya diusir, saya pindah ke Ponorogo. Hari berikutnya saya Gontor lagi kok. Seminggu di sana karena tamu punya hak seminggu, tak manfaat kok. Jadi aku biasanya di pondok itu taat sebagai santri, aku sebagai tamu mulia atau tamu Pak. Wah, aku keliling ronorin nang masjid, nang omahe sapa tak keliling, pokoknya aku memanfaatkan dan menikmati Gontor sebagai tamu yang mangan gratis, ya atau dihormati, wong terikat oleh ikramuduyuf kan gitu kan. Gitu. Itu ceritanya dawa dan mengasihkan. Saya diusir itu merupakan keindahan hidup saya. Luar biasa. Nek aku gak diusir aku gak kene saya. Aku paling jadi mantune Pak Zar, mantune Kiai atau terus jadi dosen di kono paling aku pol wis akhirnya gak jadi penulis, gak oleh bojo Novia sampai turutan gitu. Jadi min haitsu la yahtasib, jadi Anda jangan pernah menyesali apa yang Allah sudah tentukan. Yang harus Anda kerjakan adalah mencari nikmat di baliknya, mencari hikmah di baliknya. Begitulah Allah kan gitu. Pokoknya khusnudzon terus Mas kepada Allah gitu ya jawaban saya. Saya teruskan sedikit cerita mengenai Sulawesi itu. Ketika saya menjelaskan mengenai karikatur yang menghina Rasulullah itu, ada ketua MPR Mandar. Mandar itu sebuah kerajaan yang ada dewan sesepuhnya. Jadi ada raja dengan strukturnya dan ada semacam mustasarnya. Nah, ketua MPR-nya itu moto-moto, memfoto saya. Dan di foto-foto itu ada Rasulullah. Di sampingnya LCD saya itu. Lu kok tahu Rasulullah? Kalau ngelihat gamisnya, lihat bentuk badannya, lihat bungkuknya, lihat apa namanya, lihat gesturnya itu Rasulullah. Cuman wajahnya cahaya. Jadi kalau saya nikmati sebagai estetika. Pokoknya sampean saya ingin njaluk meneh, soporo ditomoni meneh, tapi sampean harus mengembangkan kepekaan terhadap cahaya. Karena salah satu ciri Rasulullah adalah zatun nur, adalah zat yang berupa cahaya itu. Nah, nek sampean bertemu dengan cahaya, ya wes bah Muhammad bah duduk mesti Muhammad cahaya kok. Kan Allahu nurus samawati wal ardh mesti Muhammad. Itu yang saya ingin omongkan mengenai Maulid Rasul. Kalau Maulid Nabi sejak Iqra, kalau Maulid Rasul itu sejak Kun kalau saya. Jadi kalau Nabi itu kan naba, yaitu literer, itu kan tekstual kan gitu. Tapi kalau Rasul itu kan empirisme. Jadi angin berhembus, hukum alam, gravitasi, itu adalah duta kehadiran Allah. Dan itulah Muhammad sebenarnya. Jadi Muhammad itu sudah sejak awal, maka disebut Nur Muhammad itu. Sudah sejak kun, maka berlangsunglah Muhammad. Seluruhnya itu Muhammad. Jadi kalau Maulidu Nuri Rasulillah Muhammad SAW itu kapan saja bisa kita selenggarakan. Nah ini pemahaman ini yang tidak pernah berkembang di Islam. Nek sampean Maulid Nabi itu nek syahadat itu syahadatan itu hanya pasca Muhammad, sakno Nabi Musa. Syahadatnya ya apa? Masa la ilaha illallah ngono tok. Masa Adam tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Maka pengertian Rasul beda dengan pengertian Nabi. Rasul itu jauh lebih senior, jauh lebih tua, dan jauh lebih hakiki di awal penciptaan Allah dulu. Iku interpretasiku ojo terus dianggap iku ajaran. Aku mikirin ngono iku. Muga-muga bener wong kan eleke apa sih eleke sire gitu loh. Nah, awakmu ojo terus kok gawa rono-rono. Enggak ngene rek, ojo ngono. Gaen dhewe gitu loh. Kayak Syafat mang lho digawe dhewe. Ya apa sih Syafat mang soal apa ceng? Itu dilangsungkan sendiri di dalam dirinya, tidak perlu digawe nyalah-nyalah wong kan gitu. Juga tidak perlu
bener-bener awakmu nyalah-nyalah wong liya, gak perlu begitu. Jadi kita harus punya puasa dalam hidup kita. Kita harus punya ketahanan untuk berhasil. Kita harus torikoh, kita harus tirakat, kita harus riyadhah kan begitu. Oke, kira-kira ngono ya Mas ya, muga-muga puas Mas ya. Oke, dengan jawabannya saya sudah sangat cukup puas. Hanya saja yang saya rasakan setelah itu tuh justru saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Takutnya itu ya itu tadi, jangan-jangan tuh kerjaan nih kerucuk-kerucuk setan-setan iblis nih lho, sing badhe nopo menggoyahkan yang ingin saya capai nih lho Pak. Oke, lah Anda goyah enggak? Dengan ketakutan itu insya Allah mudah-mudahan enggak. Enggak toh? Justru nah, iya. Okay. Kalau Anda sudah yakin dengan iman Anda dan cinta Anda, terus Anda sudah mengalami, Anda tidak goyah, bah setan bandak moro setan nek kandhe ngene sakarep-karepmu kon member-member Nabi Muhammad, Nabi Adam sakarepmu sing penting aku gak goyah imanku. Lah ngono Mas urusane. Nek sampean ingin membuktikan persis ini Rasulullah itu tidak, berarti harus pakai disiplin material. Dan hidup itu, materi itu paling dangkal dan paling tidak menentu. Jadi menurut saya Anda jangan terikat pada materi. Anda jangan berada di dalam mekanisme berhala. Kira-kira ngono Mas. Jadi wis sampean terus noai gitu. Terus no. Sapa itu kepethuk malah Umi Kulsum apa sapa malah wah tepak sampean. Kepethuk Siti Masitoh ngono. Sing garane Nabi Yusuf jatuh cinta lok tepak Mas, Ternyata duduk, ternyata Puan Maharani ya melok-melok ya tapi kan kalah kon karo dhek soft selfie karo Raja Salman kon nak gak iso kon paling selfie karo aku kon. Monggo Mas Islami. Iya, selanjutnya dari Mas Ali Sodikin tentang At-Taubah ayat 113 memohonkan ampun kepada orang musyrik. Ya, At-Taubah ayat ya. Jadi maka nali lin nabi ayastaghfir tadi ya. Sebentar. Yang ditanyakan apanya tadi ya? Yang saya tanyakan itu kata tidak sepantasnya itu apakah berarti sebuah larangan atau sebuah pilihan? Begitu Syafuat. Ya. Jadi kalau ditinjau secara bahasa ya, jadi memang larangan tidak harus dalam bentuk kata larangan. Seperti bagaimana perintah juga tidak harus dalam bentuk kata perintah. Jadi itu berarti ada wilayah penafsiran di situ ya. Ada wilayah penafsiran. Sekarang contohnya begini, pada waktu tokoh munafik di Madinah itu meninggal, ya, Nabi itu menyolati, bahkan Nabi juga memohonkan ampun kepada Allah, ya, untuk si munafik ini. Terus Umar itu marah. Nabi, engkau tahu bagaimana dia perilakunya kepada engkau, kepada Islam, kepada kita semua. Kok masih engkau mintakan ampun? Gitu. Terus Nabi menjawab, saya diberi pilihan oleh Allah memintakan ampun atau tidak. Saya milih yang memintakan ampun. Ya. Tapi kan Allah mengatakan kamu minta ampun atau tidak. Bahkan kamu mintakan ampun 70 kali, ya dalam ayat 70 kali atau tidak. Toh Allah tidak akan mengampuni. Nabi menjawab, andai kata Allah itu memberi pilihan saya supaya lebih dari 70 kali, Allah baru mau mengampuni. Saya akan istighfar untuk dia lebih dari 70 kali. Ini kelapangan dari Rasulullah ya. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah itu larangan atau bukan, nah itu sudah wilayah penafsiran. Ya saya kebetulan belum pernah membaca dari sisi fikihnya. Ya. Tetapi kalau kita melihat perilaku Nabi bahwa Nabi itu sesungguhnya begitu lapang
Ya. Sehingga kalau di Jakarta sekarang ada yang menolak untuk mensalati orang Islam yang milih Ahok, ya menurut saya itu ya paling tidak meniru Rasulullah lah gitu ya, kelapangan hatinya itu. Apalagi kita kan tidak tahu siapa yang munafik atau tidak, ya. Karena yang tahu itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang bersangkutan. Ya. Jadi secara umum memang memohonkan ampun kepada orang musyrik seperti Nabi kata di dalam Al-Quran kan pernah memohonkan ampun untuk pamannya, ya. Tapi kemudian kata Allah itu tadi ayatnya, ya. Jadi kamu mintakan ampun atau tidak itu sama saja. Gitu. Nah, itu kalau dari segi hukum ya, mungkin ada pendapat boleh ada tidak. Tapi saya kira begini loh ya. Saya pernah ditanya oleh seorang teman saya yang baru masuk Islam, tapi orang tuanya masih Kristen. Dia, aduh saya itu waktu ayah saya meninggal, saya mendoakan. Kok kata Pak Kiai saya berdosa, gitu ya. Terus saya katakan, saya kira sangat manusiawi lah. Kalau seorang anak, kemudian orang tuanya meninggal, terus dia memohonkan ampun kepada Allah, kan manusiawi sekali kan? Manusiawi sekali. Soal nanti Allah akan mengampuni atau tidak, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai seorang anak, wong Nabi saja pamannya meninggal juga mohonkan ampun kan? Ya, mohonkan ampun. Cuma kemudian Allah mengatakan sama saja kamu mintakan ampun atau tidak ya? Tidak. Tapi sebagai seorang manusia, seorang anak, seorang yang merasa dulu beliaunya sangat berjasa kepada beliau, saya kira sangat manusiawi dan wajar kalau mendoakan. Ya. Itu saja saya kira yang bisa saya katakan. Saya tambah dikit Mas ya. Sekarang coba Anda berpikirnya gini, poinnya itu pada kemungkinan orang munafik dimaafkan atau pada kemuliaan orang yang mendoakannya. Nah kalau poinnya pada kemuliaannya, Anda tidak usah peduli nanti dikabulkan apa tidak. Wong Anda ingin menunjukkan kepada Allah bahwa Anda berarti mulia kok. Itu kan sama dengan semut mengangkut setitik air sangat sedikit menuju tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar. Kalau di Bandung apinya kayak gitu gedenya, semut ngangkut air setetes ya, kamu ketawa ngapain lumut? Kan gitu. Ngapain kan gitu. Loh, aku tahu aku tidak akan bisa memadamkan ini, kata semut. Cuman aku ingin melaporkan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Ibrahim. Itulah. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku ini beristiqomah di dalam kemuliaan hati. Kan boleh Mas. Aku tahu kau nggak akan mengabulkan. Tapi masa saya akan membiarkan diriku datang kepadamu dengan hati yang tidak memaafkan. Kan gitu Mas. Itulah hebatnya hidup, itu kayanya hidup. Jadi itu soal semut mengangkut air setetes, bukan soal bisa padam apa tidak api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, kari milih itu Mas, kan indah itu Mas. Dan tidak usah diperdebatkan, itu soal pilihan kok, gitu loh Mas. Gitu. Ya nek dituruti ya wae Mas, sing ayat-ayat sing garai kene gak gelem nglakoni iku ya wae Mas. Saya tidak bisa memberi contoh sekarang, tapi saya kira saya punya logika banyak kalau melihat ayat Al-Quran itu. Itu. Misalnya kalau ada yang paling umum, saya balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Itu kan dilakoni temen iso bahaya Mas. Karena ngertinya seayat tok. Mari bersikeras dengan ayat itu tok, padahal ayat kan bersifat dialektis. Bekerja sama satu ayat dengan ayat yang lain karena hidup itu sendiri sangat kaya dan dia punya integralitas antara sisi satu dengan sisi yang lain. Seayat tok ya gak iso. Gitu loh, gak bisa Mas. Wake contohnya ku wake. Gitu loh. Saya kira ngomong ihdinas siratal mustaqim terus kudu lurus temen ya. Lah nabrak kon. Lurus ya kudu ngene-ngene ya haluan kok jenenge urip kok. Makanya kita tidak bisa
tidak bisa memahami satu ayat secara kaku dengan ayat itu sendiri. Kita harus berada di dalam satu integralitas dengan sisi dan dimensi yang sangat kaya dari kehidupan. Muga-muga lega Mas hatimu ya Mas. Tetap dongakno ae. Ya, tetap dongakno menurut aku. Nek kok rasa-rasen juga masalah. Tapi nek kok dongakno tetap apik kan gitu kan. Apalagi bapakmu dhewe, mbokmu dhewe, dulurmu dhewe, kancamu dhewe dongakno. Nek menurut aku loh. Wong urusannya Anda ingin beristiqomah dalam kemuliaan hati, kan gitu. Oke, monggo. Terakhir. Masih banyak. Masih 3. Oke, kita percepat ya. Konsep cinta Rasul untuk kaum awam. Ya. Konsep cinta Rasul untuk kalau awam itu berarti kan dia pada tataran yang tidak tinggi dalam soal keilmuan dan tata logika ya, tata ilmu dan seterusnya. Ya cinta Mas. Wis pokoke awakmu tresno ngono ae wis. Tresnone ya eling terus dan mempertimbangkan segala macam perilakumu dengan adanya Allah dan Rasulullah gitu. Misalnya mergo awakmu bareng Kanjeng Nabi terus atimu awakmu sungkan ngene sungkan ngono lah wis beres. Tidak harus dengan pemahaman-pemahaman yang pelik dan mendalam. Gitu loh. Makanya saya itu kadang-kadang bingung. Yang saya hadapi kan ada yang ilmuwan, ada yang sing nyelekutis pikirannya, ono sing awam. Makanya semuanya saya rangkum, semuanya saya beri kemungkinan. Yang penting tresno Mas. Dan ternyata cinta itu tidak awam, cinta itu adalah milik setiap orang dan sehari-hari, tapi ternyata dia yang tertinggi. Maka orang Jawa menggambarkannya dengan semar. Semar itu orang jelata, ya ta? Hanya seorang lurah di desa Karangkedempel. Tapi pada saat yang sama dia adalah seorang dewa yang senior. Jadi jangan berpikir feodalistik di mana ada orang pinter, ada orang awam, enggak gitu. Ternyata awam itu juga sangat tinggi. Karena puncak cinta adalah puncak sholat adalah kehusukan. Dan kehusukan itu adalah ekspresi dari cinta. Jadi yang penting cinta Mas ya. Takon cinta memang sampean ya. Yang sampean. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya Mas ya untuk diproses berpikir berikutnya. Ya. Ya, masalah sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi. Kan semua integral Mas. Jadi tidak ada sabut kelapa kalau tidak ada yang dilindunginya, yaitu batoe ya, kerambile, banyune lah ngono. Nah, orang sholat itu kan nek ibarat dia iku banyu kelopo kan ya mesti ono daging kelopone, ono batoke, ono iki. Nah, banyak orang sholat yang tidak integral. Banyak orang sholat yang mungkin karena salah konsepnya ketika sholat. Gitu loh. Sholat itu koyok mek laporan nang Gusti Allah satu garis gitu tok. Dan dia tidak mendialektikakannya dengan kiri kanannya. Artinya dia hanya sholat ketika sholat. Begitu selesai sholat, sholatnya tidak terbawa. Ngerti nggak? Ngerti nggak Mas? Kalau anda manusia yang sholat, Anda itu punya rasa sholat dan punya kesadaran sholat meskipun tidak pada keadaan sholat. Ngerti tak Mas? Wis ngene wis, kaji wis. Mas yo kaji ku nek pas nek Mekah tok. Tapi kan wis kok gawe-gawe nang ndi lakon kaji, nek sing kaji. Ya, maka seluruh perilakumu terbimbing oleh ketinggian derajat orang naik haji kan gitu. Maka orang yang sholatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar adalah orang yang mungkin konsep awalnya dalam pendidikan sholatnya mungkin agak kurang integral. Kira-kira ngono Mas nek cara modern. Utawa nek cara gampangan ya mergo gak tanggung jawab nang sholate wonge. Gitu kan, gak tanggung jawab terhadap sholatnya. Nek sholat ya gak ngono iku kelakuane gitu loh. Makanya sampai ada dagelan di medsos itu. Ada seorang bapak nguji anaknya muda, mahasiswa, di kamar ditinggal uang 1 juta, botol whisky, sama Quran. Terus bapak ingin tip, jajal arek iki kok njupuk, nek njupuk Quran berarti anakku dadi kiai. Nek ngombe bir berarti anakku dadi preman. Terus nek anakku njupuk duit
sing 1 juta berarti anakku jadi pengusaha. Dadak sing dilakoni anaknya apa Mas? Qur'ane dikempit, duwike disak, terus dia ngombe glek. Gitu kan? Terus bapak iki, oh berarti anakku kayak jadi anggota DPR. Ngono rek. Monggo. Itu. Oke, terakhir. Terakhir masalah cinta, menyatukan cinta, penuh cinta. Wah, oke. Ya apa waduh. Dibalan diri pore, menyatukan cinta itu mikrofonnya Mas ya. Nyun sewu ya Mas, bersabar ya Mas ya. Kesabaran mutlak tanpa pemahaman pun sudah berguna, apalagi kesabaran ditambah ingatan dan kesadaran. As-sabru wa dzikri, al-dzikru was-sabru. Ya Mas. Cara menyatukan semua cinta. Oh ya. Dalam lingkaran hati yang kecil ini. Ini anak penyair. Itu soal caramu menggambar hidup Mas. Caramu menggambar hidup. Jadi ono sing oh iki bojoku Gusti Allah ndek kono ngene kan. Oh iki anakku koncoku ndek kono. Oh iki Mojokerto Indonesia sing iko. Kan gitu. Anda nek gambare itu bunder bulat, seluruh bulatan ini ibaratnya Allah, maka semua yang ada di bulatan itu kan terangkum oleh Allah. Katakanlah sekarang cinta kepada Allah itu berarti gambarnya sak bulatan besar. Terus di dalam bulatan itu ada cintamu kepada istri, cintamu kepada anak, cintamu kepada apapun yang lain kan berada dalam cintamu kepada Allah. Ya berangkat dari situ lama-lama kan ketemu Mas. Karena selama ini gak Gusti Allah ndek kene, dunya ndek kono lak ngono. Itu kayak cara berpikir sekuler. Iki negara, nek iku agama lak ngono. Lha gak iso gak ngono iku urip, gitu loh. Nah, makanya cintamu kepada istri 100%, kepada anak 100%, kepada pekerjaanmu 100%, kepada usahamu 100%, kepada Rasulullah 100%, kepada Allah 100%. Cuman posisinya adalah cinta yang 100% yang sangat banyak itu berada dalam 100% cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya gambar Mas. Urip iku lak gambar Mas. Benak. Jadi njero kene ketok uripe. Jadi itu yang membuat hidup itu sangat kaya. Misalnya kamu sholat Allahu Akbar berarti depan. Ya. Ini wajahtu wajiyah, ya. Sehingga jadi Allah itu di depanmu. Itu satu kesadaran yang jangan diganggu oleh kesadaran lain dulu. Sebab apa bener Allah ndek ngarepmu? Apa Allah gak ndek jero awakmu? Allah juga di dalam dirimu, Allah di mana-mana. Tetapi ada administrasi atau disiplin di mana ketika Anda sholat, Allah itu anta. Ketika Anda kerja di pasar, di kantor, di jalan, Allah itu dia. Ketika Anda sendiri di kamar, Allah itu aku. Maka sampai ada orang bikin wiritan, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Susu gendeng dewe. Akhirnya menganggap bahwa dia Allah kan. Padahal dia memang bagian dari Allah. Apa mungkin ada sesuatu yang bukan bagian dari Allah? Semua kan Allah sendiri itu. Itulah Allah memecah dirinya menjadi alam semesta, menjadi Anda, menjadi saya. Tapi jangan terus Anda itu cuma pecahan Allah, bukan Allah. Allahnya adalah dia. Nah, ini kan kesadaran yang dialektis, yang mengalir, yang bergetar, ngono ya. Jadi sekarang jangan berhenti pada kata cinta, alamilah getarannya. Ngono. Mbok mesem sama geng sule ketok ngono. Cukup ya Dek ya, cukup ya. Kon iku sejang jatuh cinta karo sapa? Sawangane. Engko kon apa jenenge maharmu ngelamar engko cintamu, puisi. Dengan ini aku nikahkan dengan mahar 10 puisi. Ditambah catatan hutang, gitu. Alhamdulillah aku seneng banget. Luar biasa Anda semua ini, Masya Allah. Itu membuat saya tidak bersedih
membuat saya sangat gembira, membuat saya sangat optimis dan husnudzon kepada masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia. Ngono ya, Rek ya. Oke, waktu sudah sangat larut. Bismillah. Besok malam kita masih padang bulan. Besok malam yang pamit Pak Nevi. Pak Nevi saja ya. Oke, sekarang tolong Kiai Kanjeng standby. Kita sholawat yang terakhir agak lebih khusyuk. Saya minta maaf kepada Assalam, kepada semua Pak Yai, para Ustadz dan anak-anak saya. Kalau ya mudah-mudahan ini memang pembelajaran yang harus kita lakukan. Kabeh wong kudu sebisa mungkin tahu banyak hal gitu. Meskipun harus punya spesialisasi, ngerti persis meskipun hanya sedikit hal. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Islami diwangi Mbak Nia, Mbak Yuli ndek gini bareng ae. Yuli, mana Yuli? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iki selawatan karena seluruh pertanyaannya tadi juga sekarang terangkum di dalam apa yang kita lakukan bersama-sama ini. Moga-moga syafaat Rasulullah itu langsung memantul, langsung manifested, langsung mewujud, langsung bertajalli, langsung menjadi fakta di dalam hidup Anda. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalik sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin
يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم يا الله يا عظيم أنت العظيم قل همنا هم عظيم وكل واحد همنا يا قلوبي بك يا عليم أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله أنت عزيز ما قد نزل من غدك مبشرين يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل أمر همنا يا قلوبي بك يا عظيم حي قديم قديم وجيد الله باكي غني مجيد الله حي قديم قديم وجيد الله باكي غني مجيد الله هائل إله واحد رؤوف بالعبيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل أمر همنا يا قلوبي بك يا عظيم يا رسول الله يا شفيعنا يا حبيبنا جميعا جئنا هذه الليلة
وفي هذا المكان جئنا إليك لزيارة قاصدين نرتجي منك شفاعة نرتجي منك شفاعة نرتجي منك شفاعة لجميع الحاضرين صلاة من الله وألف سلام على المصطفى شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى شريف المقام يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة صلاة من الله وألف سلام على المصطفى شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى شريف المقام محمد بشار محمد بشر وليس كالبشر بل هو يكون بل هو يكون بل هو يكون بل هو يكون في فؤادي في قلبي وفي صدري وأنا ونحن جميعا والناس جميعا كالحجر سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدنا